Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai 14. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasyaweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres, istrinya, kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang Sikit, Buddha, atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya, tadi saya beberes ya. Tadi saya pindah dulu ke bawah. Nah, sekarang kita posisi ada di bawah, kita baru pasang apa namanya? Kawat lalat, anti lalat. Nah, sebentar ya, ini saya nyalakan TikToknya dulu. Ya, TikTok sini dong. Kok nggak mau keluar nih? Kok nggak mau nih? Oke. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta, ya, kita menanti-nantikan tanah perjanjian kita. Tadi sudah diajarkan tentang tanah perjanjian tadi pagi ya. Tadi pagi kita sudah belajar, tadi sore ya, tadi malam kita belajar tanah perjanjian. Ya, bagaimana supaya kenapa Israel harus masuk ke tanah perjanjian? Ya, itu penting sekali ya buat Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, karena ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian,
Maka itu awal dari berbuah lebat. Karena di padang gurun kamu nggak bisa berbuah lebat, saudara. Apapun yang kamu kerjakan itu semuanya kering. Dan itu pencobaan yang luar biasa, ya saudara ya. Sesuatu pergumulan hidup yang luar biasa dalam hidupmu. Maaf, Pastor, saya potong sedikit. Posisi kameranya mungkin belum, mungkin boleh sedikit. Oh, oke. Iya, oke. Kok putus ya? Bentar ya. Kurang jauh kali ya. Begitu, cukup ya kelihatan ya. Oke, bagus ya. Nah, karena di padang gurun kamu tidak bisa berbuah. Kamu harus masuk tanah perjanjian di mana kamu bisa menabur dan menuai. Ya, kamu harus masuk ke tanah perjanjian karena di tanah perjanjian itu kamu menabur dan bisa menuai dengan lebat, dan di situ tuh ada lembah-lembah yang penuh dengan air hijau. Ya, di mana kamu hidup dalam kelimpahan. Di padang gurun itu serba sedikit. Di padang gurun itu tempat kamu tuh berlatih menempa hidupmu, ya, supaya kamu kuat, supaya ketika kamu masuk ke tanah perjanjian itu tidak bisa direbut lagi oleh siapapun, karena kamu punya kedisiplinan. Padang gurun itu tempat berlatih untuk disiplin, saudara. Di padang gurun tempat kamu itu bisa berlatih dengan sekuat tenaga, ya. Makanya di padang gurun itu kamu harus satu, hidup dengan Torah, hidup dengan cinta. Ya, itu caranya supaya kamu bisa dua, mengucap syukur. Ya, karena ketika kamu tidak bisa mengucap syukur, kamu tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang bersungut-sungut senantiasa, komplain ini, komplain itu, mengeluh ini, mengeluh itu, sebenarnya yang kamu keluhkan itu tidak ada, saudara. Yang kamu keluhkan itu adalah dirimu sendiri, ya, yang pecundang. Ya, hidupmu jauh lebih baik daripada banyak orang bangsa-bangsa di sekelilingmu. Tapi kamu mengeluh ini dan mengeluh itu. Ini di padang gurun itu, kamu belajar. Coba belajar, makanya saya katakan, cobalah ya. 40 hari, ya, supaya angkanya sakral. 40 hari, kamu jangan mengeluh, saudara. Jangan sambat sekalipun. Nanti kamu masuk. Ya, nanti kamu masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itulah orang-orang Israel bisa menjadi negara yang adidaya. Negara yang adidaya, yang tidak terkalahkan. Hari ini Israel ada kembali ke Yerusalem. Dan mereka menjadi bangsa yang tak terkalahkan, saudara. Kamu harus kembali ke Yerusalem. Ya, kamu harus masuk ke dalam tanah perjanjian sehingga kamu tak terkalahkan. Ya, walaupun di tanah perjanjian pun ada perang, ada orang Filistin di sana, ya, ada Hamas di sana, saudara, ya, ada orang-orang Fatah di sana, ada orang Lebanon, Hizbullah di sana. Itu firman Tuhan itu terjadi lagi hari ini, ya. Ada Hamas, ada Fatah, ada orang Hizbullah itu, ya, ya kan, musuh-musuh Israel kan. Walaupun Lebanonnya sekarang bukan Lebanon yang dulu, Hamas sekarang bukan Hamas yang dulu, bukan orang Filistin yang dulu, tetapi ya nyatanya hari ini ada. Aneh ya, saudara, ya. Itu ada sebuah metafora dari kehidupan kita, metafora dari kehidupan orang Kristen. Ya, ada pergumulan, ada peperangan di sana. Ya, peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa di udara, ya, ideologi, spirit, ya, di dalam pikiranmu, saudara. Jadi kamu perang itu pikiranmu sendiri loh, kamu harus menang loh. Kamu tiap hari perang lawan pikiranmu sendiri loh. Karena semua masalah-masalahmu itu kan cuma ilusi. Semua masalah-masalah dalam hidupmu itu hanya ilusi pikiranmu, saudara. Ya, kamu lagi diuber-uber utang, itu pikiranmu, saudara. Kamu lagi sakit, itu pikiranmu sakit. Kamu lagi diselingkuhi oleh suami atau istrimu, itu pikiranmu. Anakmu lagi bermasalah, itu pikiranmu, saudara. Itu semua ilusi. Responmu itulah fakta.
Responmu itulah kenyataan. Kalau kamu tidak bisa hidup dengan kenyataan yang benar, yaitu respon yang kamu lakukan, ya. Contohnya begini, saudara ya. Rasanya kok Pak Mulia kemarin ngerasani saya ya. Kemarin saya dengar Pak Mulia dengar katanya Pak Mulia bilang katanya Paul ini gendut, ya, babi gendut. Katanya Pak Mulia kurang ngajar. Wasnya jangan sebut saya Paul Sang. Kalau Pak Mulia nggak tak bikin susah sama saya. Lalu respon saya, saudara. Lalu saya cari pembunuh bayaran buat bunuh Pak Mulia. Nah, itu respon saya kenyataan. Tadi katanya Pak Mulia bilang katanya Paulus yang babi gendut. Itu ilusi saya, saudara. Belum tentu Pak Mulia ngomong. Belum tentu, saudara. Pada kenyataannya kita kan dihasut oleh pikiran kita sendiri. Kamu hari berpikir ya, jangan-jangan nanti bulan depan aku nanti jangan-jangan itu ilusimu, saudara. Lalu kamu down. Waduh, saudara, itu ilusimu, pikiranmu, saudara. Saya selama di padang gurun itu diserang dengan pikiran macam-macam. Kamu dihina, kurang ajar. Kamu nggak boleh kurang ajar itu. Lunjak nanti, hajar. Wah, tak sampel, saudara, tak kebuki orangnya, saudara. Yang faktanya adalah respon saya, saudara. Wah, tak kebuki, pendeta aja tak kebuki, saudara ya. Selama di padang gurun yang ndak polisi, pendeta, ndak apa, tiap hari saya kelahi beneran berkelahi, saudara ya. Karena saya ingin memuaskan semuanya. Umur 40 tahun, saudara, waktu saya ya. Kelahi beneran loh. Nggak 40 tahun lah, 38, 39 lah ya. Belum 40 saya ketemu Tuhan Yesus. Ya 2014 saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kamu ilusimu itu menguasai pikiranmu, mensabotase pikiranmu. Lalu yang kenyataan adalah tindakanmu itu. Ya, kamu jadi takut. Ayo, besok, ada orang mau nagih. Ya, aduh, nanti kau cilaka. Emang kenapa kalau nagih? Ya datang-datanglah. Aku nggak ada duit lagi, mana lagi? Malu. Oh ya, kenapa malu ya? Nggak ada duit. Ya memang kesalahanmu sendiri. Udah hadapin. Sudah merendahkan diri. Karena malu kamu sabut sana sabut sini, motor orang kamu gadein, saudara. Respon itulah yang kenyataan. Ya. Nah, di padang gurun itu kamu harus ucap syukur. Aduh Tuhan saya salah, Tuhan saya banyak hutang. Aduh Tuhan saya selingkuh, Tuhan. Aduh Tuhan saya ada bikin kesalahan. Waduh saya meledak emosi, Tuhan. Aduh Tuhan, kamu bilang, dan kamu tahu akibatnya begini. Udah, Tuhan Yesus engkau baik. Di padang gurun itu kamu harus selalu belajar mengatakan Tuhan Yesus engkau baik. 40 hari kamu kata Tuhan Yesus engkau baik. Ucap syukur ya. Jangan bolong. 40 hari kamu latihan ucapan syukur. Kamu ngomong hal-hal yang bagus, saudara. Jangan ngomong yang tidak bagus. 40 hari kamu jangan ngomong yang tidak bagus. Jangan ngomong yang busuk-busuk. Ngomong yang bagus. Pikirkan yang bagus. Kamu tulis setiap hari, disiplin. Saya tulis, saudara ya, disiplin, saudara. Tiap hari, saudara. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Ya, saya bikin game sama anak-anak saya, saudara ya. Jadi, saudara, semua yang positif tiba-tiba jadi baik. Ya, saya banyak mendapat keberuntungan. Kamu coba saja. Nah, ketika kamu keberuntungan itu tiba-tiba semua nasib sialmu jadi nasib baik. Itu tandanya kamu sudah mulai masuk tuh ke tanah perjanjianmu. Tiba-tiba kamu kerjain apa saja jadi. Tiba-tiba terus kamu terus ucapan yang baik. Ya, kata lagunya Bun Pagi. Perkataan yang baik. Ya, katakanlah perkataan yang baik setiap hari, saudara. Kamu lihat ya. Terus kamu perkataan baik. Maka tiba-tiba kamu ada di tengah-tengah perjanjian itu. Tiba-tiba kamu rebut, kamu tetap harus bekerja keras. Jangan takut kerja keras. Jangan takut dengan berjuang.
Nabi tetap perkataan-perkataan yang baik, saudara. Ya, bernubuat buat dirimu, nubuat dan nubuat 40 hari kamu lihat kamu akan terjadi sesuatu. Terus, saudara ya. Kamu akan menjadi kuat, tak terkalahkan. Intinya apa? Mengucap syukur, saudara. Intinya, ucapkanlah syukur senantiasa, kata firman Tuhan. Kamu tak terkalahkan. Ucapkanlah firman Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala suka dan duka. Ya, dalam segala baik yang kelihatannya baik atau kelihatannya tidak baik, kamu bilang yang baik. Tuhan Yesus, engkau baik. Gila, saudara, saya merinding sampai. Tetap kamu bilang, Tuhan Yesus, engkau baik. Walaupun hatimu hancur, nangis, rebuk 40 hari. Dan setiap hari akan menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Berani coba 40 hari. Kamu akan jadi dikjaya. Kamu akan dikjaya seperti Israel, saudara. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.